Geosit Ambarita Tuk Tuk Tomo. Wisata mana dulu ya? Ini lagi mau kemana? Ini apa ya? Oh, ini segala-gala yang lagi viral itu. Ada barcode-nya lagi. Scan ah. Stop. Oke, adik-adik, selamat datang atas kunjungan kalian di salah satu desa Tomok, Kabupaten Samosir. Samosir negeri indah kepingan surga. Oras. Udah? Oke, silakan masuk. Horas Pak. Oke. Saya boleh minta waktunya sebentar Pak. Saya ingin bertanya-tanya mengenai wisata Sigale-Gale ini Pak. Nah, jadi kalau wisata Sigale-Gale ini lebih baiknya kita langsung duduk. Oh iya Pak. Oke, Terima kasih silakan. Pak. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya Pak mengenai wisata Sigale-Gale ini Pak. Apakah ada cerita sebelumnya yang melatar belakangi Sigale-Gale ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau ceritanya atau awal mulanya patung menara Sigale-Gale, dulu di Pulau Samosir ini ada dulu seorang raja yang bernama Raja Rahat. Jadi Raja Rahat itu ada mempunyai seorang anak tunggal namanya Si Manggale. Jadi menjelang dewasa anaknya Si Manggale pada suatu saat ikut berperang memperluas wilayah kerajaan orang tuanya. Tapi begitu anaknya Si Manggale ikut dalam peperangan itu, anaknya meninggal. Sudah meninggal, jenazahnya juga tidak diketemukan, jadi hilang tanpa jejak. Jadi karena itulah satu-satunya harapan orang tuanya untuk generasi penerusnya. Begitu raja itu mendengar kabar beritanya anak kesayangan itu sudah meninggal, raja itu pun tidak sanggup menerima kenyataan itu. Lama-kelamaan raja itu stres dan terakhirnya sampai tidak sadarkan diri. Jadi bagaimana caranya biar raja jangan terus-menerus seperti itu? Tanpa tidak diketahui oleh raja itu, dibentuk satu kiran atau patung yang kira-kira persis seperti wajah anaknya. Jadi kira-kira seperti patung inilah dulu wajah Nabi Si Manggale semasa hidupnya. Jadi begitu raja itu melihat ini patung, raja itu benar-benar bergembira. Raja itu menganggap bahwa anaknya sudah hidup kembali. Lama-kelamaan raja itu sehat, normal seperti kita ini manusia biasa. Jadi kalau pada zaman dahulu patung ini bisa menari sendiri selama 7 hari 7 malam, tidak ada dibantu dengan tenaga manusia, tapi dibantu dengan ilmu gaib.
atau meja orang Batak zaman dulu melalui seorang dukun. Tapi sesudah selesai 7 hari 7 malam, patung ini tidak bisa lagi menari sendiri. Bisa pun menari sudah dibantu dengan tenaga manusia, ditarik pakai tali dari belakang. Jadi itulah deh. Berarti di setiap desa-desa wisata yang ada segala-galanya sekarang itu pakai bantuan tangan manusia. Iya. Oh, iya. Kemudian Pak, di sini kan saya ada melihat pemandangan rumah adat Batak. Pak, ini apa disebut Pak biasanya? Rumah adat Nah, Batak. jadi kalau rumah ini namanya rumah bolon. Rumah Di sini kan ada kayak ornamennya Pak, ada beberapa ukiran-ukiran, itu apakah ada maknanya Pak? Oke, terima kasih ya, ada maknanya. Jadi kalau di sini ada kita melihat cicak sama payudara. Iya. Jadi kalau cicak ini bagi orang Batak sebagai lambang persahabatan. Karena cicak kan di mana tempat ada di kota, di desa, di masjid, di gereja, di mana saja pun ada cicak. Jadi seperti itulah keinginan orang Batak itu, kemanapun keturunannya itu kalau mau pergi merantau harus bisa hidup seperti cicak, bisa menyesuaikan lingkungan, menyesuaikan diri mau di mana dia tinggal, mau kawin sama siapa, mau agama mana, yang penting jangan ada unsur paksaan, harus mau sama mau dan saling mencintai. Jadi kalau itu kan ada payudara. Jadi kalau payudara itu di orang Batak sebagai lambang kesuburan atau lambang kekayaan. Jadi orang Batak zaman dulu ingin mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Bukan seperti sekarang banyak anak, banyak resiko atau utang. Jadi makanya setiap pesta pernikahan orang Batak itu selalu ada pepatah orang Batak mengatakan marana 10 pitu, marburu 10 nom. Artinya mudah-mudahan seorang ibu bisa melahirkan anak laki-laki 17 dan anak perempuan 16, semuanya jumlahnya 33. Tapi jujur terus terang, siapapun orang Batak tidak ada yang sanggup melahirkan anak sebanyak 33, itu sekedar perumpamaan bagi orang Batak. Jadi itulah yang artinya. Jadi kalau ini ada 4, ini ada punya arti. Jadi yang pertama artinya melambangkan kesuburan, yang kedua kesucian, yang ketiga keramatamahan, yang keempat itu SSA. SSA artinya setia sampai akhir. Nah gitu ya, itulah artinya itu. Oke Pak, terus Pak, saya juga sering melihat video si Gale-Gale ini Pak di YouTube, di TikTok, dan di media sosial lainnya. Biasanya ada tarian Pak pada saat pertunjukan si Gale-Gale ini. Dan itu ada beberapa jenis. Apakah ada makna-makna di balik tarian itu Pak? Oke, jadi kalau kita nanti mau menyaksikan menari patungnya, ya langsung aja kita perhatikan dan saya jelaskan langsung di situ. Sebelum itu Pak, saya juga ingin bertanya Pak, di sini saya ada melihat seperti selempang Pak. Ini maknanya apa Pak bagi orang Batak? Oke, jadi kalau selempang ini ya untuk laki-laki itu warna hitam. Jadi kalau warna hitam ini istilahnya terdiri dari 3 warna, putih, merah, hitam. Jadi artinya warna putih itu dunia atas, dunia surga, dunia bersih, dunia abadi. Warna merah itu dunia kehidupan atau dunia tengah, dan warna hitam itu dunia kematian, dunia gelap, dunia bawah tanah. Jadi itulah arti dari itu. Jadi kalau ini ulos yang satu lagi warna merah itu istilahnya bebas pilih warna lah itu. Jadi kalau perempuan yang jelasnya suka-sukanya kalau pilih warna, kalau laki-laki warna hitam gitu. Oke Pak, kalau seperti itu saya bisa mencoba tarian untuk pertunjukan si Gale-Galenya Pak? Oke, bisa kita coba langsung. Iya. Tapi sebaiknya langsung aja kita pasangkan ulosnya. Oke. Oke, ini ada sortali ya. Oke. Oh, ini pemasangannya harus di sebelah kanan? Iya. Iya, udah.
seperti itulah pemasangannya. Jadi oke, langsung kita menari. Oke, adik-adik, biar kita sama-sama menyaksikan patungnya menari. Jadi alangkah baiknya kita langsung ke lokasi. Ayo jalan deh, ayo, ayo laki-laki, laki-laki ke sini langsung. Oke, amang pagwar si, anay manotor mahamison, atong badabang majo godang mula-mulai. Oke Pak, terima kasih ya Pak untuk pertunjukan si gale-gale yang luar biasa tadi Pak. Oke. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak, di sini selain wisata si gale-gale masih ada wisata lain tidak Pak? Oke, masih ada 2 tempat lagi. Di mana? Itu kita ke atas, itu ada makam raja dan ada museum. Oh, sepertinya menarik Pak. Apa saya boleh diantar sekalian ke sana Pak? Ya, silakan kita boleh jalan Oke, ke sana. Ini untuk ulosnya bagaimana Pak? Ya, Diletak di sini. simpan aja langsung. Oke, di Pak. sini. Oke. Oke, kita jalan. Baik Pak. Biasanya di kios-kios ini jual apa ya Pak? Kalau di kios ini sudah sangat banyak jualan. Ada bagian segala macam pakaian, ada kaos, ada barang-barang sarung, ada ulos batak gitu. Oh ya, yang khas-khas Batak gitu. Iya, banyak. Oh ini ya Pak? Iya, Raja Batak. ini lokasi makamnya. Oke, Horas. Horas nih. Jadi kalau mau naik ke sini, kita ada adik ini dipersilakan pakai ulos. Terima kasih Pak. Oke, kita silakan naik. Di sini makamnya ada berbagai jenis ya Mang Boru, dari ukurannya. Itu Ya. perbedaannya apa saja Mang Boru? Ya, kalau perbedaannya masing-masing ada. Jadi alangkah baiknya saya jelaskan satu persatu apa yang adik tanya ya. Ah ya Mang Boru. Nah, jadi inilah makam Raja Sidabutar. Jadi inilah raja pertama memimpin kerajaan dulu di Tomo ini. Namanya Raja Opu Soribuntu Sidabutar. Jadi kalau raja ini meninggal, jenazahnya dimasukkan di dalam kotak batu. Oh. Jadi di sini ada patung kecil. Ini adalah cucu daripada raja ini. Jadi kalau orang Batak zaman dulu sudah ada tradisi menggendong anak atau cucu bukan dibikin di depan atau di belakang, melainkan dibikin di pundak. Dengan artinya harapan orang Batak selalu berharap harus lebih tinggi generasinya dari kedua orang tuanya. Jadi diperhitungkan raja pertama ini saya sudah meninggal, sudah kurang lebih sekitar 460 tahun.
Jadi dulu belum ada kamera, masih main pahat, main ukir. Kira-kira seperti inilah wajah daripada raja semasa hidupnya. Nah, inilah raja pertama. Jadi ini raja kedua. Jadi nama dari raja kedua ini namanya Raja Ujung Barita Sidabutar. Jadi raja ini dulu belum ada kamera, masih main pahat, main ukir. Seperti inilah wajah daripada raja semasa hidupnya. Jadi kalau ini ada patung perempuan. Iya, maknanya apa? Iya, jadi itulah patung perempuan. Itu bukan istri daripada raja, melainkan tunangannya. Jadi raja ini sebelum meninggal sudah ada meninggalkan kisah percintaan. Jadi nama tunangannya itu namanya Anting Malela Borusinaga. Jadi si Anting Malela ini sudah ada tunangan sama ini raja ini sudah kurang lebih 10 tahun. Tapi tiba waktunya ini tunangannya, dia tidak mau menikah lagi sama Raja Sidabutar. Saya tidak mau menikah Raja Sidabutar gitu. Jadi Raja Sidabutar ini tidak senang dengan perbuatannya itu. Akhirnya raja ini membuat suatu guna-guna namanya Dormasi Junde. Jadi tujuan daripada Dormasi Junde ini tidak sama saya, sama orang lain pun jangan, sama setan. Jadi itulah karena pengaruh daripada Dormasi Junde itu, akhirnya gadis Malang itu gila, dia lari dan Tomoni tanpa permisi sama siapapun. Jadi pendek ceritanya raja itu tunangannya itu dia gila, dia tidak sadarkan diri. Di sini juga saya lihat ada patung di bawahnya Mang Boru. Ini maknanya apa? Oke. Jadi kalau makna dari patung ini sebagai panglima perang Raja Sidabutar. Jadi dia bukan orang Aceh, bukan orang Batak, dia berasal dari Aceh. Begitu. Kalau untuk makam yang di belakang itu makam apa menurut? Oke, jadi anak-anaknya atau cucunya? Jadi kalau makam ini yang kecil-kecil ini semua bagian istilahnya itulah tadi setiap orang tua yang meninggal di luar daripada tempat ini. Jadi saya sudah mereka waktunya mau dipulangkan itu kerangkanya, itulah ini yang 4 ini. Yang kecil-kecil ini yang iya. Saya juga salah fokus sama makam yang di sana Mang Boru karena sudah lebih modern. Itu apakah keturunan dari Raja Sidabutar juga Mang Boru? Oke. Jadi kalau inilah seperti ini 1, ini 2, 3 itu semua keturunan dari raja ini. Jadi kalau itu sudah agak modern, memang itu kalau dulu itu ada di apa dia ada pembungkusnya itu dulu yang 1 itu ijuk itu ditutup dia persis seperti rumah bata gitu. Begitu. Oke Mang Boru, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya Mang Boru. Oke. Horas. Oke, makasih ya Mang Boru untuk penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjut ke Museum Batak tadi Mang Boru? Iya, kita boleh langsung jalan sampai ke museum. Iya, oke Mang Boru. Untuk olosnya Mang Boru? Olosnya ini kalau kita naik sebelah kiri makam raja, kita keluar sebelah kanan makam raja. Dengan arti dan tujuannya mudah-mudahan setiap pengunjung datang ke Tomoni, langkah kanan, panjang umur, murah rezeki, dan selamat sampai ke tujuan. Oke, kita jalan. Ulosnya di sini. Yang di sini ya Mang Boru? Iya, yang inilah museum. Berarti kita masuk dari dalam sini Mang Boru? Iya, kita dari bawah tangga, dari bawah kolong. Iya.
Ini tikar ini apa Mang Boru? Oh ini. Jadi kalau ini namanya hobung. 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 Oh, Hobung. hobung. Ya, dengan artinya ini tempat tidur raja zaman dulu. Oh. Jadi kalau ini tempat tidur ini seperti ini ada bisa dibuka ini. Jadi di dalam ini kotaknya ini ada raja menyimpan barang-barang peninggalannya. Jadi contohnya seperti raja istilahnya mempunyai kerbau di ladang ratusan, raja harus bisa mengetahui ada di sini, ada sebagai barang bukti. Dan raja ada mempunyai sekian hektar tanah, di sini harus ada istilahnya raja mengetahui. Jadi inilah kegunaan ini, namanya hobung atau tempat tidur. Oh. Di sana ada apa? Seperti tempat masak yang Mang Boru yang besar-besar itu. Itu Oke. apa Mang Boru? Ya, boleh kita lihat langsung. Iya. Oke, jadi kalau di sini kita ada melihat ini namanya tangga atau bahasa Bataknya balatu. Barat. Nah, jadi kalau dulu orang Batak itu seperti ini selalu naik turun tangga. Jadi kalaupun orang Batak itu bersifat keras, memang dari dulunya mulai dari dia lahir sudah ada bersifat keras, dia harus sanggup naik turun tangga ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau malam tangga ini dinaikkan ke atas, kalau tiba waktunya siang baru tangga diturunkan. Kenapa harus dinaik turunkan? Karena dulu banyak binatang berkeliaran seperti babi hutan, ya mungkin kalau tiap malam tangganya digigiti ya secepatnya rusak. Iya. Oh, iya. Untuk tempat-tempat masak ini Mang Boru. Oke. Jadi kalau ini di sini kita melihat ini ada tempat seperti ini namanya rubi. Rubi. Jadi kalau kegunaannya ini dulu tempat menyimpan beras. Ini menyimpan beras di dalam ini, ada juga menyimpan kain. Inilah kegunaannya nih. Tapi namanya juga rubi. Kalau ini, jadi kalau ini ada dua tempat ini sama juga namanya rubi, tapi ini pembuatannya sudah dari rotan. Jadi ini sangat langka ini barang ini karena tidak susah mengambil, sangat susah mengambil itu rotan dari hutan. Jadi di sini ada ini juga tempat menyimpan padi. Ini seperti inilah kayunya terbuat dari kulit kayu. Ya. Terus Jadi, ini apa Mang Boru? Jadi kalau ini namanya sale-salean. Jadi kalau dulu orang Batak itu masak pakai kayu bakar seperti ini, asapnya naik ke atas. Jadi kalau ada istilahnya dapat ikan dari Danau Toba, kalau ada sisanya boleh dikeringkan di sini dan juga disale. Makanya ada ikan sale itu dari tempat seperti inilah pada zaman dulunya. Yang ini apa Mang Boru? Oke. Jadi kalau ini istilahnya tempat menyimpan ikan yang sudah masak zaman dulu. Ini seperti ini ya. Untuk ruang sebelah ini Mang Boru, ada apa aja di dalam Mang Boru? Oh iya, udah kita lihat. Ini apa Mang Boru? Oke. Di sini ada kita melihat ini namanya kalender Batak. Jadi kalau kalender Batak ini kalau 1 tahun itu tetap 12 bulan. Tapi kalau untuk penanggalan ini 1 bulan 30 hari. Tapi kalau untuk zaman dulu kan 28, 29, 31. Jadi kalau dulu sama sekali itu tidak ada, ini tetap 30 hari 1 tahun. Jadi inilah arti dari kalender ini. Yang ini apa Mang Boru? Kok apa
kepalanya kayak banyak gitu Iya. sampai ke bawah. Jadi ini tongkat tunggal Panaluan. Jadi kalau tongkat tunggal Panaluan ini ceritanya ini lumayan panjang kalau dijelaskan semua, tapi ini diartikanlah istilahnya kalau dulu ini anaknya yang pertama meninggal dulu, jadi datang lagi yang kedua tetap juga meninggal, yang ketiga meninggal, sampai ini yang keenam tetap meninggal. Itulah arti dari tongkat tunggal Panaluan ini. Ini rumah Bolon ya yang saya lihat di di Sigale-Gale tadi ya Mang Boru ya. Iya. Jadi ini rumah Bolon. Jadi kalau kita ukur ini di belakang sama di depan, tidak sama. Pasti lebih tinggi sedikit di belakang dengan arti dan tujuannya. Harapan orang Batak itu harus lebih tinggi generasinya dari kedua orang tuanya sendiri. Itulah arti dari ini. Ya, mungkin saya berterima kasih ya Mang Boru untuk semua penjelasan-penjelasan yang sangat bermanfaat dari kita wisata di Sigale-Gale tadi Mang Boru sampai ke Makam Raja Sidabutar sampai ke Museum Batak ini. Mungkin sekali lagi terima kasih ya Mang Boru. Saya juga pamit untuk pulang. Terima kasih untuk semua penjelasannya. Semoga Mang Boru sehat-sehat selalu. Amin. Izin Mang Boru. Terima kasih. Halo adik. Halo Bang.